Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga teman-teman semuanya sehat selalu. Teman-teman, sekarang kita pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4. Kita sekarang masuk pelajaran 2, yaitu mengenal Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, Allah itu merupakan pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah yang ada di langit, bumi, itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah dengan cara 3 hal. Yang pertama, mengenal Allah dengan alam semesta. Yang kedua, mengenal Allah dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, mengenal Allah dengan Asmaul Husna. Teman-teman, seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Rasulullah menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah." Beriman atau iman artinya percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Tidak ada Tuhan yang lain. Karena kita orang Muslim, tentu kita hanya satu Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Jika kita beriman, meyakini bahwa Tuhan itu ada selain Allah, tentu itu merupakan perbuatan syirik besar. Perbuatan syirik berarti menyekutukan Allah, menduakan Allah, sedangkan Allah tidak mau diduakan. Jadi Allah hanya satu. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Jadi adanya alam semesta ini ada langit, ada bumi, ada matahari. Tidak terjadi, adanya tidak semerta-merta langsung ada, tidak. Tentu ada yang menciptakannya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan banyak, ada Tuhan, ada nama-nama Allah di dalam Al-Quran. Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini beserta benda-benda, di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam, pelajaran IPA, terdapat benda mati. Benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Juga ada yang disebut sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Semua itu Allah yang menciptakan. Jadi adanya bunga, adanya batu, adanya pohon, itu semua bukti bahwa Allah itu ada. Nah, teman-teman, tadi Ustaz sudah menyebutkan bahwa mengenal Allah bisa melalui benda-benda mati. Apa saja benda mati itu? Kita lihat. Ada kursi. Kursi siapa yang membuat? Yang membuat ya tukang. Nah, tukang mengambil bahan-bahan untuk membuat kursi dari apa? Dari pohon. Pohon siapa yang menciptakan? Allah. Allah yang menghidupkan pohon. Tidak ada kita manusia yang bisa menghidupkannya. Tentu pohon membutuhkan air, membutuhkan nutrisi,
Sedangkan air itu berasal dari Allah. Benda mati berikutnya ada meja, ada buku, ada gunung, ada pensil, batu, ada gedung yang tinggi. Ini merupakan benda-benda mati. Ini bukti bahwa Allah itu ada. Ya, jadi tukang membuat bangunan itu membutuhkan bahan-bahan. Nah, bahan-bahan itu siapa yang menyediakan? Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah benda mati. Tadi benda mati, sekarang benda hidup. Apa saja? Nah, benda hidup ada pohon, ada kelapa, ada manusia, ya. Ada apa lagi itu? Kembang, ada hewan, ikan, ya. Semuanya merupakan benda hidup. Manusia tidak ada yang bisa membuat hewan, tidak ada yang bisa membuat tumbuhan. Semuanya Allah yang bisa melakukan itu. Ayo simak cerita berikut ini. Ahmad tergolong anak yang suka bertanya. Di rumahnya dia suka berdialog dengan sesama anggota keluarga. Suatu waktu Ahmad bertanya kepada ibunya. Jadi percakapan antara Ahmad dan ibu. Bu, apa benar semua yang ada di alam ini buatan Allah? Oh ya, benar. Bukankah meja, lemari, pensil, baju, dan sepatu buatan manusia? Kamu betul anakku. Kelihatannya kamu belum yakin. Kalau begitu, ibu ceritakan bagaimana benda-benda itu adalah milik Allah. Dengarkan baik-baik anakku. Meja itu buatan manusia. Meja terbuat dari pohon kayu. Ada yang kayu mahoni, kayu jati, dan sebagainya. Akan tetapi, ingat anakku, yang menumbuhkan kayu bukan manusia, melainkan Allah pemilik alam raya ini. Meskipun kita tidak melihat yang menumbuhkan pohon itu, tetapi semua orang pasti percaya bahwa yang menumbuhkannya adalah Allah. Oh begitu, sekarang aku sudah paham dan yakin. Nah, teman-teman, tadi yang pertama mengenal Allah melalui alam semesta. Mudah-mudahan teman-teman paham. Lalu mengenal Allah yang kedua adalah dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan Allah, tentang Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di surat Al-An'am ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Anak-anak, ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Tidak ada duanya. Dia yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi kita hanya boleh menyembah kepada Allah. Jangan sampai teman-teman syirik, ya. Syirik yaitu menyembah pohon, menyembah setan, menyembah jin, menyembah uang, gitu ya. Datang ke pantai, memberikan sesajen, itu merupakan perbuatan syirik kepada Allah. Atau di bulan Suro seperti ini, menyediakan makanan, diletakkan di tengah rumah, nanti ada roh-roh yang datang. Nah, itu kepercayaan-kepercayaan yang tidak ada dasarnya. Nah, yang ketiga, teman-teman, mengenal Allah melalui Asmaul Husna.
Untuk bisa mengenal sesuatu biasanya melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah. Allah memiliki nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Jadi teman-teman, Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Banyak jumlahnya, yaitu 99. Nah, tapi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah 3. Yang pertama, Al-Basir. Coba perhatikan teman-teman gambar berikut. Ya, ada satu anak berdiri di halaman, kemudian ada 2 anak yang sedang berbisik. Nah, ketika mereka berbisik, pasti mereka lagi ngomongin apa, lagi apa yang mereka lakukan, Allah melihat. Apa saja yang mereka lakukan, Allah lihat. Ya. Allah Maha melihat. Kita bersembunyi di mana saja, di lautan, bersembunyi di mana dalam kotak yang gelap, Allah Maha mengetahui di mana saja. Jadi kita, karena Allah Maha mengetahui, kita beriman, tentunya membuat kita menjadi harus lebih berhati-hati. Berhati-hati dalam melakukan amal perbuatan. Ketika kita melakukan amal perbuatan yang baik, kita bersedekah, manusia tidak ada yang melihat, tetapi Allah Maha melihat. Jadi jangan khawatir teman-teman, kalau kita bersedekah, beramal, orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu. Nah, itulah beramal yang sebenarnya. Jadi jangan sampai pamer. Pun ketika kita melakukan perbuatan yang buruk, orang lain tidak tahu, umpama mengambil barang, mengambil sesuatu, mengambil buah yang ada di halaman orang lain, tidak ada yang melihat pada waktu itu sepi, tetapi Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi yang pertama adalah Al-Basir, artinya Allah Maha melihat. Yang kedua, Al-Adil, Allah Maha adil. Coba perhatikan teman-teman, ada gambar. Itu ada semacam timbangan ya. Timbangan berarti adil. Kalau kita lihat timbangan itu, kalau beratnya itu sama antara kiri dan kanan, berarti itu seimbang. Ada juga anak-anak yang berpakaian adat ya, adat macam-macam itu. Nah teman-teman, semua manusia seperti yang ada di gambar ini, 6 orang ini semuanya sama di hadapan Allah. Nah, apa yang membedakan mereka itu di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Jadi orang kaya, cantik, ganteng, punya kedudukan, itu semua di hadapan Allah itu sama. Tidak ada yang lebih mulia. Nah, yang membuat mereka itu mulia adalah ketakwaan. Takwa itu apa? Menjalankan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Suatu ketika Umar bin Khattab ditanya oleh sahabat, "Wahai Umar bin Khattab, takwa itu apa sih?" Nah, takwa itu, bukankah engkau pernah melewati jalan yang berduri? Kira-kira apa yang kamu lakukan? Lalu mereka menjawab, "Ketika kami melewati jalan yang penuh duri, tentu kami akan menyingsingkan baju kami dan kami akan berjalan berhati-hati. Jangan sampai kaki kami tertusuk duri yang ada di tempat itu." Nah, itulah takwa. Kita harus benar berhati-hati, jangan sampai kita melakukan perbuatan buruk yang menyebabkan kita mendapat murka Allah, dibenci oleh Allah, dan menyebabkan nerakanya. Nah, tentu kita harus berhati-hati, artinya amalan buruk kita tinggalkan, amalan baik kita lakukan. Itulah adilnya Allah. Jadi, kalau orang di dunia itu banyak baiknya, pasti akan mendapatkan surga. Banyak buruknya, pasti akan mendapatkan neraka. Jadi Allah Maha adil, tidak orang masuk banyak amal buruk, karena akhirnya Allah karena saya
dengan orang ini tidak mau berbuat adil. Ya udah, walaupun amal buruk tak masukkan surga saja. Begitu juga ada orang yang amalnya baik, tapi akhirnya Allah masukkan neraka, tidak. Tapi Allah Maha Adil. Jadi teman-teman harus benar-benar bertakwa. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Bagi yang anak laki-laki, sholat 5 waktunya di masjid atau musholla. Ya. Ayo kita baca ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Al-Hujurat ayat 13. Berikutnya yang ketiga, Asma'ul Husna adalah Al-Azim. Amati dan ceritakan gambar berikut. Kita lihat betapa indahnya alam ini, betapa besarnya alam ini, tetapi Allah lebih besar, lebih agung daripada besarnya dunia ini, besarnya alam ini. Allah lebih besar. Anak-anak, pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Jika pernah, coba ceritakan. Nah, ceritakan dalam diri sendiri, pada diri sendiri. Ceritakan kepada ayah ibu. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu Allah disebut Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Ya. Bayangkan sealam raya ini membutuhkan makan minum. Nah, siapa yang memenuhi kebutuhan mereka? Allah. Allah Maha Agung. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Jadi agungnya alam raya, besarnya alam raya ini tidak seagung, tidak sebesar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas 1, silahkan tuliskan pengamatan kalian terhadap benda yang ada di sekitar rumah yang menambah kalian yakin bahwa Allah itu ada. Sebutkan 5. 2, rekam suara saja 3 Asma'ul Husna yang kita pelajari hari ini. Nah, baik teman-teman, di dalam video ini ada berbagai macam pelajaran. Nah, supaya tidak hilang, silahkan kalian tulis di buku. Nah, tapi yang dikirimkan ke Ustadz hanya 2 tugas ini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.